Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobby Yulianto. Oke men, seperti biasa pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi. Mantap bro. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas sebuah produk terbaru dari brandnya Captain. Hari ini di studio udah ada lagi sebuah series mini dari Captain dengan nama Ryzen 500. Dan sekarang sebelum kita unboxing seperti biasa, kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk size 500 ball bearing ada di 3+1 ball bearing aja. Gear ratio di 4.4 berbanding 1. Jadi di power gear ya. Kemudian line capacity nanti akan kita cek. Berat 150 gram, maksimal drag di 5 kg. Dan beberapa fitur utama dari reel ini, dia menggunakan capital disc. Untuk capital disc ini di bagian main gearnya itu memiliki ukuran yang lebih besar. Axis spin, untuk axis spin ini dia punya kepresisian dari drive gearnya itu bagus momen. Jadi dia dibuat dengan sistem cutting lah gitu kurang lebih ya. Kemudian Shokudo spin ini memiliki putaran yang halus, dan ASDC atau Automatic Sensing Drag Control untuk sistem dragnya itu dia stabil men. Dan sekarang langsung aja kita akan lakukan unboxing dalam pembelian untuk reel Captain Classic dengan seriesnya Ryzen ini. Kita dapat apa aja? Nah ini kita dapat reelnya aja men, nggak ada skematik di bagian dalam. Dan untuk si Ryzen ini, oh ada spare part rupanya. Wow, keren juga ya. Ini kita dapat spare part. 2 buah drag washer berbahan karbon ini. Drag washernya sih standar, tapi udah karbon, udah bagus. Di sini harusnya ada washer. Oh iya, washer dragnya ini ya. Dan udah kosong sih di bagian dalamnya ini. Dalam pembelian untuk Captain Ryzen ini hadir cuma dalam satu size aja, di size 500, tapi dia punya 5 pilihan warna men. Untuk warnanya itu ada warna hitam, kemudian yang seperti ini, warnanya, ini warna apa ya? Hijau Tosca ya? Sebutlah hijau Tosca men, saya kurang tahu untuk warnanya ini apa. Dan kemudian ada warna salem berbalut warna hitam, kemudian ada warna yang seperti ini juga, tetapi dia ada kombinasi dengan warna hijau stabilo gitu. Kemudian juga ada yang warnanya orange men. Dan itu untuk warnanya bisa kalian lihat sendiri nanti di link deskripsi saya, nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Nah kalian bisa lihat di situ tuh untuk varian warnanya. Keren-keren semua sih. Dan dari Captain mereka memang menempatkan atau menciptakan sebuah trademark terbaru men, dimana kalau brand lain itu mereka untuk trennya mereka pengen warna yang hitam-hitam ya biasanya. Kalau untuk si Captain ini mereka lebih ke warna yang meriah gitu. Agak ke arah candy gitu ya. Warnanya itu pokoknya funky semua men. Dan di sini untuk reel ini dari penampakannya dia di bagian bodi dan rotor menggunakan warna saya sebut aja ini hijau Tosca. Saya nggak tahu warna aslinya itu apa men. Pada bagian spool dia menggunakan warna hitam dan ada aksen berwarna hijau Tosca juga. Cuman Toscanya ini dia metalik karena dia berbahan metal. Kalau ini kan non metal ya, ini bahannya grafit sih harusnya. Ya pokoknya ini intinya non metal, tapi harusnya sih ini bahannya grafit men. Untuk reel armnya dia menggunakan desain yang ada bolongan di bagian belakang, dan kemudian untuk tingkat kekakuan sebenarnya nggak usah dicek karena ini reelnya kecil ya. Nggak perlu terlalu kaku-kaku amat, tapi di sini saya penasaran juga sih. Ya ini standar grafit, sedikit lebih rigid di atas grafit, tapi ini sudah cukup sekali lah men. Karena untuk reelnya juga dia menggunakan size yang sangat kecil. Kemudian untuk rotor juga, ini rotornya lumayan kaku, cukup banget ini. Dan untuk rotor di sini untuk jedanya ada space di beberapa mili aja, di sekitar 1 mili kurang lebih gitu. Tapi ini masih aman, masih normal, membuktikan bahwa sistem one way-nya bekerja dengan baik, dan untuk one way-nya sudah tidak pakai switch lagi. Nah, jadi dengan ketiadaan switch one way ini dia akan membuat sistem pertahanan airnya lebih bagus men. Dia tertutup rapat. Dan juga kalau kita lihat dari bentukan rotor dan juga bentukan spool untuk reel ini sangat mendukung sekali untuk sistem pertahanan airnya. Karena di sini mereka menggunakan desain yang tanpa lubang. Jadi kalau ada cipratan air itu cuman bisa masuk melalui celah-celah kecil yang ada di bagian rotor ini ataupun celah spoolnya men. Dan sebagian besar itu tertahan oleh desain dari bodinya ini, eksternalnya gitu. Dan di bagian handle untuk reel ini dia menggunakan bahan metal tipenya one piece. Untuk knob pakai tipe flat bar. Di sini ada logo Captain. Lalu untuk knobnya sih non removable harusnya.
Ya, non-removable, nggak bisa dibongkar pasang. Dia menggunakan sistem klem. Untuk sistem pemasangan handle, udah screw-in handle, dan pengunciannya tentunya dia udah quick lock. Pada saat dia padat, hap, langsung kunci dia, men. Untuk tingkat kepresisian drive gear, di sini ada space tipis, masih normal. Untuk handle, nggak ada oblak, padat. Untuk rotor, padat juga. Stop and go ada sedikit aja di ujung untuk jedanya, tapi masih oke, nggak masalah, nggak akan mengganggu ini, men. Kemudian untuk handle pun dia interchangeable, dia bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool di sini dia menggunakan spool berbahan metal. Untuk spoolnya menggunakan tipe regular spool. Untuk lubang penempatan mainline akan saya ukur. Untuk lebarnya ada di 8,79. Dan untuk kedalamannya kurang lebih di sekitar 6,7, kurang lebih gitu, 6,7 sampai 6,8 mili. Kemudian untuk spoolnya sudah diberikan lapisan anodizing, yang dimana untuk lapisan anodizing ini akan membuat permukaan dari spoolnya ini menjadi lebih keras dan lebih halus. Dan ini akan mengurangi friction yang terjadi pada saat mainline bersentuhan langsung ke bagian spoolnya ini. Dan itu akan menjaga agar mainline kita tidak rusak. Di bagian bibir spool sudah pakai V-shape. Untuk anodizingnya dia udah menggunakan yang glossy, dan ini juga akan sangat membantu sekali untuk mengurangi frictionnya. Jadi bisa menambah tingkat lemparan, terutama di jauhnya, men, di long castnya. Untuk tutup spool masih standar sih, belum terlalu ceper. Kemudian di bagian tutup spool di sini sudah ada karet selnya. Karet selnya cukup lebar, men. Nah, dan untuk spoolnya belum disupport dengan ball bearing support. Kayaknya sih belum ada. Saya akan cek di bagian dalam sini. Di bagian sini juga standar aja dia. Belum ada ball bearing supportnya. Kemudian di bagian drag system. Untuk drag system tadi dia dapat ini ya, drag washer bahan karbon. Tapi untuk bawaannya ini dia pakai apa ini, men? Coba saya cek dulu ini. Nah, di bagian drag system di sini dia menggunakan 4 layer. Ada satu buah key washer berbahan standar metal. Kemudian ada satu buah dishwasher juga berbahan standar metal juga di sini, dan ada buah drag washer. Ini drag washernya dia pakai bahan karbon, tapi karbonnya yang keras, men. Ini mirip kayak karbon putih, tapi bukan karbon putih ya. Cuman dia bukan teflon, ini keras. Dan untuk max drag pada reel ini berdasarkan spesifikasi itu di 5 kg. Cuman di sini untuk dragnya dia masih kosong, belum ada grease. Bisa kalian tambahkan grease sedikit untuk bikin drag systemnya ini dia jadi lebih lembut, men, untuk kerjanya nanti. Nah, kemudian di sini untuk kinerja dari drag systemnya, setelan drag kecil, enak sih, setelan drag kecil, tambah lagi, masih lembut, tambah lagi, lembut, tambah lagi. Oke, jadi di sini untuk kinerja dari drag sistemnya, pada saat drag diam ke drag bekerja, drag berputar, itu ada sedikit saja lonjakan. Tapi setelah itu dia lembut, men. Nah, waktu dia udah bergerak dia lembut. Di awalan aja. Hanya ada sedikit sekali lonjakan. Secara keseluruhan sih untuk kinerja dari drag sistemnya ini enak, men. Kemudian di bagian bell wire di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire menggunakan tipe two-piece, sambungannya menggunakan tipe klasik. Lalu di bagian bell arm menggunakan bahan grafit, bell assembly menggunakan bahan metal juga. Dan untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini. Dari atas dan dari samping. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel ini. Di bagian rasio, di 4.4 berbanding 1, akan langsung kita cek. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk rasio sih kayaknya lebih ya dari 4.4 ya. Coba saya cek lagi. Kita mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4. Untuk rasio sih kayaknya dia ada di sekitar 4.8, bukan 4.4 ya. Dan kemudian di line capacity akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,18 mili masuk 110 meter, dengan diameter 0,20 mili masuk 90 meter, dan 0,25 mili itu masuk 52 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 70 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Captain Ryzen ini. Dan di sini untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi.
Kemudian di bagian per untuk bel arm dia menggunakan per dengan tipe tendang. Untuk reel kecil udah umum sekali menggunakan per dengan tipe tendang seperti ini, dan untuk keluhannya paling sering patah. Cuman untuk saran saya kepada kalian, jangan terlalu sering menggunakan bel otomatiknya, men. Gunakan manual aja untuk buka tutup bel armnya, dan ini sih akan awet harusnya. Dan untuk kinerja dari bel otomatik di sini untuk rilis terasa sangat sensitif banget ini, men. Tidak butuh tenaga besar. Tuh. Sangat sensitif sekali. Lalu untuk tendangan balik atau blowbacknya di sini dia terasa standar. Di bagian drag clicker di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe matahari atau rotari, dan untuk clickernya pemantiknya di sini dia menggunakan plat tipe U, dan untuk kinerja dari drag sistemnya feel-nya sangat lembut sekali, hampir tidak berasa di sini, men. Untuk suara drag yang dihasilkan pun terdengar tidak terlalu nyaring, tapi juga tidak sepi-sepi amat. Kalau saya kasih nilai sih di angka 7 dari 10. Kita dengar dulu untuk drag clicker Captain Ryzen ini. Drag clicker sound Captain Ryzen ada di 83,6 desibel. Di bagian land roller di sini dia terpasang cukup presisi, ada space-nya, dan untuk land roller sensitivitasnya di sini cukup, cuma nanti akan kita cek lagi. Untuk land roller dia menggunakan bahan stainless steel, dan di bagian dalam dia tanpa support, jadi dia langsung duduk di as untuk dudukan land rollernya ini. Dan di sini untuk land roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun sendat-sendat. Untuk land roller sudah memberikan reaksi yang cukup baik. Kemudian di bagian sistem pertahanan air ada beberapa titik karet seal seperti pada bagian tutup spool, di bagian handle dan juga AC cap ada karet sealnya, dan juga dari bentuk atau desain rotor, spool dan juga body reel ini juga sangat mendukung untuk mempertahankan kondisi reel ini dari air, terutama di bagian internal parts-nya. Dan sekarang saya akan timbang untuk reelnya. Di sini untuk berat Captain Ryzen size 500 ada di 149 gram, dan langsung aja kita akan bongkar, kita akan lihat ya untuk internal parts penyusun dari reel Captain Ryzen ini. Nah, yang pertama di bagian main shaft. Untuk main shaft Captain Ryzen ini terbuat dari standar metal, bahannya seamless D. Kemudian di bagian one way system, nah ini terdiri dari beberapa spare part. Ada ball bearing satu. Ball bearing sih pakai tipe terbuka, non stainless steel. Oh iya, untuk size ball bearing ya. Untuk size-nya di 6 x 12 x 3. Kemudian ada babysitter, bahannya ABS. Ada one way, untuk one way-nya pakai tipe satu arah. Di bagian dalam ada 6 roller bearing. Kemudian di sini ada one way clutch dan juga ada pinion gear. Pinion gearnya pakai bahan brass. Lalu di bagian drive gear, nah ini lengket nih. Untuk ball bearingnya sebelah sini dia lengket, men. Keras sekali. Kita biarin aja. Untuk main gear di sini dia menggunakan bahan zinc. Untuk asnya dia pakai stainless steel. Untuk size-nya ada di panjang as di 24,11, diameter sebelah kanan 649, diameter sebelah kiri 694, harusnya sih sama ya. Kemudian untuk lebar main gear di 23,90, tebal gigi 2,87, dan untuk idle gearnya ada di 10,09 mili. Lalu untuk oscillating slider standar pakai bahan zinc juga. Kemudian untuk oscillating slider disupport dengan satu buah slider guard pada bagian atas. Dan untuk oscillating gear pakai bahan zinc juga ini. Terpasang tanpa skrup dan juga tanpa support ball bearing. Untuk size oscillating gear di 14,28 diameternya, tebal gigi di 1,8. Kemudian untuk ball bearing pada bagian drive gear saya cuma bisa hitung satu aja, karena yang satunya ini super duper lengket di bagian sini, men. Untuk ball bearing semua standar non stainless steel, size sebelah kiri di 7,
kali 11 kali 3. Lalu untuk jumlah ball bearing pada rel ini ada di 3 plus 1, di bagian pinion gear ada 1, kemudian di bagian drive gear ada 2. 3 plus 1-nya ada pada bagian ini, one way sistemnya udah benar sekali. Dan untuk spare part dari rel ini, sepenglihatan saya sih di sini masih cukup standar untuk seluruh spare partnya. Dia masih menggunakan bahan dasar seamless D atau standar metal di sini tanpa terkecuali ya. Jadi di bagian seluruh spare part metalnya itu menggunakan bahan standar metal yang masih bereaksi keras pada magnet, dan di sini sih masih termasuk standar lah ya untuk reel ini mamen. Dan kalau kalian tanya untuk reel ini sih, kalau saya tujukan lebih ke fresh water, non salt water mamen. Tapi kalau buat teman-teman mungkin yang mau pakai di salt water, ya nggak masalah juga sih sebenarnya untuk reel ini. Tinggal pada waktu kalian beli wajib kalian bongkar dulu, berikan grease proteksi yang baik di seluruh bagian spare part, terutama di internal parts-nya. Karena untuk reel sekecil ini juga kadang ada banyak yang suka mancing kayak ikan baronang gitu di pinggir dermaga menggunakan reel kecil, banyak juga sih yang mau seperti itu. Kemudian untuk reelnya ini dipasang ke tegek yang panjang, ada juga gitu kan. Jadi bisa-bisa aja kalau mau, tinggal perawatan kalian dan juga lakukan grease proteksi dan juga maintenance setelah penggunaan produk mamen. Dan untuk si Captain Resin Classic ini, kalau kalian tanya, ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain di kolaman nyimas dengan target ikan mas hingga mungkin 1 kilo 2 gitu, 1 kilo 2 ekor. 1 kilo 1 ekor pun masih oke, masih gas aja, cuman naiknya agak lambat. Kemudian selain daripada itu untuk mancing udang galahan, dasaran super ringan, casting di micro casting gitu. Kemudian seperti tadi yang saya bilang, untuk sambungan di tegek, modifikasi tegek, mancing di dermaga, target ikan baronang atau apapun lah, saya kurang ngerti sih untuk nama-namanya itu apa aja, keeper gitu ya. Kemudian untuk joran, kalian bisa gunakan joran di size 1-3 pounds hingga ke 2-6 pounds, itu yang paling cocok sih menurut saya. Kemudian untuk PE, kalian bisa isi PE mulai dari PE 0,4, 0,6, 0,8 hingga ke PE 1 bisa. Dan untuk harga, Captain Resin ini dibanderol di range harga di sekitar 180 hingga 170 ribuan, sangat murah meriah sekali. Dan kalau kita melihat dari harga dan produk yang kita dapatkan, ini udah sangat worth it sekali mamen. Udah masuk di kelas nggak rugi lah. Nah, jadi kurang lebih sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Mungkin buat teman-teman yang berminat untuk memiliki produk Captain Resin ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.